cancer. Itulah aku drop ke TNBC, triple negative breast cancer. Itu salah satu cancer yang agak sedikit langka. Selamat pagi Pinang. Ini pukul 7 pagi ya, di sini masih gelap. Akhirnya keluar dari rumah sakit, dapat lihat view di luaran. Di sana itu laut, guys. Ya Allah, masya Allah, indahnya suasana pagi ini, masya Allah. Kita harus banyak bersyukur ya kalau diberi kesehatan. Jalan pagi dengan ibu. Ini apartemen aku. Lihat tingginya. Ini kamarku, guys. Nih. Yang ini tingkat 11. Weh, tinggi banget. Mumpung masih udaranya seger ya, kita mau ngelilingi Pulau Pinang. Bu, jam 7 pagi. Jalan ngitarin Mansion One. Starbucksnya masih tutup. Kita mau ke belakang rumah sakit cari kue. Lewat jalannya situ. Yang terdengar tuh ini loh, burung gagak. Tiap pagi kakak ya. Yang ini wakil banget tuh. Tuh. Di pohon gini. Masuk ke Gleneagles. Biasa Cimel tiap pagi jam segini selalu pulang ke apartemen, ambil apa gitu jam 7 pagi. Tembusannya sini ya, sini terus ke sini. Kayaknya dapat nasi lemak. Iya, ada bubur. Sana Bu, kuenya belum. Halo semuanya, selamat petang. Assalamualaikum. Salam dari Pulau Pinang, dari Mansion One, apartemen tempat aku tinggal hampir total 2 minggu lebih ya. Di sini ternyata Wulan sudah lama banget. Jadi dalam 2 minggu lebih itu pindah-pindah tempat, guys. Dari di lantai 28 pindah ke lantai 11 yang 1113E, kemudian pindah lagi yang ke bilik ini dengan view laut ya, atau nggak tahu ini laut atau Selat Malaka ya, yang sebelah sana ini. Jadi ini apartemen 2 bedroom, tapi aku ambil 1 bedroom saja karena aku tinggal bertiga. Aku, ibu aku sama adik aku atau mamanya Junjun ya. Jadi di sebelah sini ada tempat tidur, di sana ruang makan sama dapur, yang di dalam ini adalah tempat tidur untuk 3 orang. Jadi ada 1 bed besar yang ukuran queen sama 1 bed ukuran single ya. Jadi aku biasanya itu tidurnya baring-baring itu di sini. Ini di sini sudah pukul berapa nih guys? Pukul 5:30 ya. Tapi masih panasnya tuh cuetar kayak gini. Kalau di luaran seperti ini itu panas banget Pinang ya. Nggak tahu berapa derajat. Nah lautnya pun cetar karena dekat laut ya. Jadi panasnya ya kayak menyengat gitu ya. Kalau jam 7 itu baru agak sedikit redup. Nanti aku kasih lihat view-nya kalau agak sedikit malam. Cantik banget. Biasanya kalau pagi itu aku di balcony sini itu exercise. Karena memang harus fisioterapi ya. Jadi ini balcony aku difungsikan kalau pagi. Dipakai ibuku untuk jemur guys. Jadi di sini tuh area penjemuran. Nah seperti ini 2 bedroom sebenarnya. Di sebelah ini adalah bedroom. Tapi aku ambil yang 1 bedroom saja. Yang sebelah sini itu adalah living. Itu ibuku lagi makan di dalam. Tadi dimasakin mamanya Junjun. Jadi aku punya ball ini untuk exercise tanganku ya. Jadi tangannya kan yang sebelah kanan tuh yang di operation. Jadi tiap hari itu harus seperti ini, sekuatnya ya. Sekuatnya harus dia kayak
apa guys, macam lurus gitu ya, sambil menekan-nekan gini biar sarafnya itu nggak kaku ya. Nah gini, jadi tiap hari harus pakai exercise yang tangan sebelah kanan. Dikasih ball dari Kenke. Ya udah, sesuai janji aku, karena aku sudah keluar dari hospital, aku akan menceritakan kepada teman-teman sebenarnya sakit apa sih aku sehingga aku harus sampai berobat ke luar negeri seperti ini ya. Harus tarik nafas terlebih dahulu guys, karena berat banget. Aku harus menceritakan kepada teman-teman semua. Aku pun gak menyangka aku mendapatkan ujian seberat ini di dalam hidup aku, yang tampaknya sehat walafiat, gak ada sakit apapun. Aku sendiri pun juga gak menyangka, karena aku sendiri kan selalu menjaga kesehatan. Kayak aku sudah mengurangi nasi, aku ganti dengan gula yang gula diet kayak gitu. Makanan-makanan yang lemak-lemak itu sudah aku kurangi, lebih banyak ke sayur. Gak tau lah, namanya juga sudah ya takdir ya mungkin ya. Jadi sebenarnya aku kena cancer. Banyak sudah kemarin sebenarnya yang sudah tahu, mungkin ada yang nulis, aku ada terbaca juga, mungkin sudah macam menduga-duga, karena banyak sekali rumah sakit atau hospital khas untuk spesialis cancer di Pulau Pinang ini. Walaupun sebenarnya di Indonesia pun juga ada rumah sakit spesialis, kayak di Jakarta itu ada rumah sakit Darmais, di Surabaya ada rumah sakit onkologi, ada AHCC, ada Nusa Cancer Center dan sebagainya. Balik lagi ke kemantapan hati aku lebih condong atau lebih memilih untuk berobat di Pulau Pinang ini. Bukan aku mengesampingkan negaraku juga bagus, pengobatannya juga banyak yang berhasil walaupun dia sudah stadium lanjut. Tapi kemantapan hati aku lebih prefer di sini ya. Awalnya tuh saat kepulangan aku di 4 hari Ramadan ya, itu aku merasakan ada sedikit benjolan, walaupun benjolan itu sudah agak sedikit lama, tapi yang aku merasakan benar-benar itu saat kepulangan aku itu, aku raba gitu ada benjolan. Terus aku bilang ke anakku, sama anakku, terus dibawa ke lab. Ternyata labnya pas hari itu hari Minggu tutup. Kemudian si Cimel balik ke Malang, aku besoknya coba ke lab yang Tulung Agung itu sendiri. Aku belum bagi tahu keluarga aku sama sekali, semuanya belum aku bagi tahu. Aku masih dapat nyetir sendiri ke tempat labnya. Di sana ternyata diagnosanya itu kayak lebih ke mastitis ya. Mastitis itu kayak radang orang yang menyusui tetapi air susunya itu nggak keluar. Aku berpikir aku tuh sudah nggak menyusui lama, anakku sudah besar, kenapa terjadi seperti itu. Terus aku nggak percaya, aku minta lagi FNAB. FNAB itu tes kelanjutannya lagi. Aku ke Surabaya, di salah satu rumah sakit di Surabaya, aku dites FNAB, dia dicucuk jarum, diambil jaringan sama sampel darah. Ternyata hasilnya lain lagi. Hasilnya adalah aku didiagnosa radang kronik atau infeksi sejenisnya seperti itu. Aku akhirnya pindah lagi ke salah satu rumah sakit spesialis di Surabaya. Baru di sana aku di USG lagi. Di USG yang kedua kali setelah yang dari Tulung Agung. Ternyata di sana diketahui kalau aku cancer. Disitulah aku drop banget langsung aku lemas, badan aku sudah nggak dapat mengendalikan diri. Keluar dari tempat rumah sakitnya itu aku sudah nggak dapat jalan, tanganku tuh kaku. Terus yang aku puasa, aku ceritain aku puasa 5 menit sebelum sungkai itu aku sudah nggak kuat, akhirnya aku membatalkan puasa. Dan aku keluar itu sudah memakai kursi roda, didorong sama Cimel, sudah nggak mampu aku. Pas itu aku masih belum percaya lagi guys, aku pindah rumah sakit lagi. Di rumah sakit yang berikutnya di Surabaya juga, aku terus pemeriksaan selanjutnya, lupa tuh namanya itu, nanti aku tulis. Itu kayak kita ditekan gitu ya payudaranya. Oh ya, aku belum bagi tahu aku cancer payudara ya. Ditekan payudaranya sebelah kanan, dua-duanya dicek, macam kayak foto ronsen X-ray gitu. Hasilnya di situ diketahui juga kalau aku cancer. Kemudian aku masih belum percaya lagi, aku next step lagi ke pemeriksaan selanjutnya, biopsi. Di rumah sakit itu juga, biopsi itu dia pengambilan sampelnya lebih banyak karena jarum yang digunakan itu agak lebih besar, sebesar
ballpoint besarnya. Jadi ditembakkan dari sini, diambil jaringannya, diambil 4 atau kalau enggak 5, ukurannya 12 cm. Kemudian 2 minggu hasilnya keluar, ternyata benar-benar cancer, grade 3, skornya kalau nggak salah 8, dan keganasannya itu 50 ke 60%. Di pemeriksaan selanjutnya itu diketahui kalau aku itu ERPR-nya itu positif. ERPR positif tetapi cuma 1% saja. Jadi kalau ERPR cuma 1% itu boleh dikategorikan ke ERPR negatif, dan HER2-nya aku tuh negatif. Jadi boleh dikategorikan ke TNBC, triple negative breast cancer. Itu salah satu cancer yang agak sedikit langka dan agak sedikit susah pengobatannya, diambil dari jalur mana, dari kemo juga gimana karena ERPR-nya negatif. Terus kalau dari HER2 itu dia lebih ke terapi hormon, rencananya jadi kemo, radiasi juga ke terapi hormon. Aku akan diberi obat hormon selama 5 tahun yang harus aku minum tiap hari. Terus aku di stop menstruasi aku selama 2 tahun. Itu dokter aku yang di Surabaya, tetapi tetap saja harus mastektomi atau pengangkatan seluruh payudara yang di sisi sebelah kanan. Terus aku pikir kok seperti itu, kayaknya aku terlalu berat gitu loh kalau dengan cara pengobatan seperti itu. Sudah mastektomi, harus radiasi, harus kemoterapi, minum obat sampai 5, ada yang sampai 10 tahun. Selepas hari raya ke-5, aku lari ke Pulau Pinang, memutuskan untuk memilih di Clinical. Buat appointment dengan dokter Amir, spesialis onkologi sub radioterapi. Di situ aku terus di USG, CT scan untuk mengetahui penyebarannya. Takutnya sudah menyebar kemana-kemana gitu, ke organ-organ lain ya. Aku ketahui stadium aku adalah stadium 2. Stadium 2 itu dilihat dari jenis ukuran dan juga tingkat penyebarannya itu kemana. Ternyata penyebarannya itu ada satu, yaitu di arah kelenjar getah bening yang ada di ketiak sebelah kanan itu ada 0,7 cm yang kena, jadi nggak ada 1 cm lah ya. Terus di payudara aku benjolannya itu kalau di Surabaya kemarin dicek itu kurang lebih 3 sentian ya, di sini ternyata 3,3 cm karena masih di bawah 5 cm, jadi dokternya berani untuk mastektomi atau pengangkatan seluruhnya tanpa harus di kemoterapi terlebih dahulu. Kalau sudah besar 5 cm ke atas tuh harus di kemo terlebih dahulu untuk mengecilkan si tumornya tersebut ya. Jadi kanker itu adalah tumor ganas ya. Aku terus dialihkan ke dokter bedahnya karena dokter Amir adalah dokter spesialis onkologi sub radioterapi, dia bukan dokter bedah. Jadi aku dilempar ke dokter bedah yang untuk breast atau untuk payudara, yaitu dengan dokter Kirubakara. Kalau di Indonesia aku dulu pernah sesar melahirkan si Cimel tuh biasanya yang sebelah sini diinjek 3 kali. Ibuku kemarin operation batu ginjal juga diinjek sini, tapi kalau di sini aku nggak tahu di Indonesia yang rumah sakit lain gimana. Di sini itu injeknya cuma dari sini, terus ada macam kayak apa ya, nggak tahu jenis yang diinjek sini. Tapi aku kemarin baca itu kayaknya dia pakai morfin ya guys, karena di resepnya yang saat aku keluar itu ada tertulis juga kalau operasi aku menggunakan ada aturannya ya, jadi nggak sembarangan si dokter itu membagi. Operasi masuk ke 9, selesai semua sekali aku sadar di pukul 1. Jadi ada 3 kantong juga, 2 kantong macam ditrin. Jadi darahnya yang dari sini itu dikeluarkan kayak gitu. Jadi tiap hari itu dicek keluarnya berapa darahnya yang di arah mastektominya itu, di arah payudara yang diangkat. Jadi payudara aku ini diangkat seluruhnya. Berat banget bagi aku. Benar-benar kayak aku tuh nggak percaya banget kalau aku tuh ternyata kanker payudara ya. Ya alhamdulillahnya masih ketahuan stadium awal ya. Jangan sampai kalau ketahuannya itu alhamdulillah sampai sudah stadium 3 atau stadium 4. Kalau stadium 4 tuh sebenarnya sudah nggak boleh diangkat malahan. Dia sudah macam kayak memberikan harapan hidup saja, kayak di kemo dan sebagainya. Karena kalau stadium 4 itu sudah banyak yang dia menyebar ke jaringan-jaringan lain yang terjauh, misal sampai ke ginjal, sampai ke paru dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bulan belum, masih dinyatakan sebagai stadium 2, terus besarnya itu pun cuma 3,3 cm saja saat pengangkatan. Kenapa di atas seluruhnya aku tidak mempertahankan payudara aku? Resiko banget ya kalau sampai nggak diangkat seluruhnya. Takutnya ada akar-akarnya atau jaringan-jaringan yang mikroskopis yang tidak terlihat oleh
mikroskop itu yang masih tertinggal, itu yang malah makin lebih bahaya lagi ke aku. Suatu ketika harus yang tetap harus dioperasi untuk yang kesekian kalinya, jadi aku ya udahlah, aku harus merelakan salah satu bagian dari tubuh aku untuk menyelamatkan nyawa aku ya. Jadi selepas ini kemungkinan harus kemoterapi. Rencananya, planningnya kemoterapinya itu adalah 8 kali dengan jeda 3 minggu sekali. Mungkin direview dulu, nanti kemoterapinya kalau berhasil ya nggak dilanjut dengan radioterapi, kalau nggak masih ada kelanjutan radioterapi, kemungkinan 15 kali itu setiap hari. Jadi memang ada harus bolak-balik ke Penang berkali-kali ya. Mungkin bolak-baliknya dari Indonesia, kadang juga dari Brunei ya. Bukan karena dokter Indonesia nggak handal, rumah sakit Indonesia nggak canggih, enggak ya, karena lebih ke kemantapan hati. Dan satu pesawat kemarin itu kok kebanyakan orang-orang hebat semua guys. Jadi kalau ke Penang itu rata-rata kita akan sering banyak berjumpa dengan orang-orang dengan logat bahasa Indonesia. Kayak kemarin waktu di Green Eagles itu pun di apartemen ini pun aku berjumpa banyak dengan orang-orang Indonesia, sempat sharing-sharing juga. Ada kawan juga yang satu pesawat akhirnya macam jadi sahabat, kita sharing. Dia sepayudara juga, umurnya masih 37 tahun, orang Surabaya, tapi dia stay-nya di Papua, jadi harus bolak-balik Papua, Surabaya, Penang. Sekarang masih kemoterapi di Lok Buan Ling. Menurut aku lebih murah di sini ya daripada di Surabaya. Aku nggak tahu di kota-kota lain, di Jakarta, di Tulung Agung atau di mana, aku nggak ngerti ya. Kemarin yang aku tanya di Surabaya sama di Penang ini saja. Di Surabaya kemarin di salah satu rumah sakit spesialis di Surabaya untuk operation saja. Kemarin aku diminta kurang lebih 100 juta lebih ya. Itu belum termasuk biaya kamar, belum obat dan sebagainya. 100 juta itu sekalian dengan rekonstruksi payudara. Jadi rencananya kemarin yang di Surabaya itu selepas di mastektomi, payudara aku itu akan dibuatkan replika atau payudara palsu. Itu ada dua jenis, satunya pakai silikon, tapi aku menolak, aku nggak mau ada benda asing di dalam tubuh aku. Kemudian yang kedua itu memakai kayak jaringan lemak dari tubuh kita. Jadi kemungkinan akan diambil dari sini, dari pinggul belakang atau dari paha. Karena memang aku agak sedikit kurus, jadi kemungkinan nanti dapatnya itu juga nggak full. Salah satu rumah sakit spesialis terbaik di Surabaya, kalian tebak sendiri saja. Yang kedua di salah satu rumah sakit spesialis juga, itu kurang lebih di 70-an juta. Itu ada kelas-kelasnya. Yang 70 juta itu yang kelas IP-nya, itu belum termasuk kamar. Karena di sini aku kemarin diminta deposit 22.000 RM, setara kemungkinan 73 juta, itu ternyata aku sudah ambil kamar yang VIP, itu masih ada kembalian 1.800 RM. Jadi itu 22.000 RM dikurangi 1.800, ya gitulah. Nggak mahal ternyata di sini. Yang mahal itu mungkin kayak transportasi dan biaya akomodasinya saja, untuk sewa apartemen, makan, untuk biaya pesawat, biaya kayak Grab dan sebagainya, mungkin di situ. Tetapi kalau kita mendapatkan perawatan yang terbaik, kita mengesampingkan saja guys, kita kesampingkan saja biaya pesawat, anggap saja sambil healing, anggap saja sambil rekreasi, anggap saja sambil holiday gitu ya. Jadi minta doanya saja, semoga aku dipermudahkan untuk kelanjutan perawatan aku. Besok petang jam 2 insya Allah di hari Jumat aku harus review lagi payudara yang diambil. Kemarin kan dibawa ke Macau atau dibawa ke lab, jadi kalau besok hasilnya keluar, insya Allah di hari Sabtu atau Lusa aku akan pulang ke Indonesia terlebih dahulu. Cancer itu nggak peduli umur deh. Ada yang 30 tahun sudah kena cancer juga. Jadi kalian harus sering sadari ya, cek payudara sendiri dengan cara seperti ini. Kalian tidur telentang segini, terus kalian raba ya. Kalau sekiranya ada sesuatu yang mencurigakan kayak benjolan, apa, kalian harus bercek untuk USG atau mamografi. Oh ya, tadi yang aku bilang itu adalah mamografi. Benjolan itu kalau kalian tidak merasakan sakit, itu malah yang bahaya. Kalau sakit kemungkinan dia infeksi atau tumor kemungkinan. Tapi kalau yang kalian nggak merasakan sakit seperti aku nggak merasakan sakit, makanya aku nggak begitu peduli waktu masih kecil itu. Kupikir ada bagian tubuh aku yang mengeras atau apa, itu yang malah lagi bahaya. Aku nggak tahu cancer aku itu dari permakanan atau dari genetik atau dari hormon, dari apa. Ya, menurut aku penyakit itu datangnya dari Allah. Insya Allah Allah juga yang akan menyembuhkan. Yang penting kita harus optimis, walaupun sebenarnya aku di 3 minggu kemarin benar-benar drop, tapi dengan
sokongan dari keluarga aku, dari orang-orang terdekat aku, dari subscriber aku, dari fans aku, dari sahabat-sahabat aku. Sekarang aku lebih kuat lagi, sudah dapat tersenyum. Kalau video-video kemarin aku mana dapat tersenyum seperti ini, sekarang sudah lebih legowo menerima keadaan aku ini, walaupun ya boleh dibilang aku nggak sempurna, tapi sebenarnya hakikatnya nggak ada manusia ini yang sempurna gitu. Yang penting kita harus legowo, kita harus berbesar hati menerima segala ketetapan yang takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Minta doanya, mohon maaf kalau agak panjang videonya karena aku banyak penjelasan. Itu hanya biaya untuk operasi ya, untuk biaya kayak tes aku nggak sertakan. Kayak kemarin sebelumnya itu aku untuk CT scan, cek darah, cek jantung dan sebagainya kurang lebih di berapa ya, duit Indonesia 10 jutaan atau 1000 dolar Brunei atau kurang lebih di 3000 RMB ya. Kedatangan aku akan melakukan CT scan dan sebagainya. Untuk di Surabaya sudah banyak yang aku keluarkan guys, untuk biopsi, untuk USG, untuk mamografi, untuk FNAB dan sebagainya. Ya hampirlah 3000 dolar Brunei atau 9.000 RMB atau kurang lebih 30 juta ya, total ya 100 jutaan lebih ya. Terus untuk kemonya aku dengar satu kali kemo itu katanya 20 jutaan, tergantung obat yang mana dipakai, karena obat kemo itu ada banyak jenis, ada 150 jenis, nanti disesuaikan yang mana satu yang berkesesuaian dengan aku. Terus ya masih banyak lah masih banyak yang harus aku keluarkan, makanya aku harus banyak sekali uang untuk biaya perawatan aku ini gitu ya. Kita doanya saja semoga bulan ada rezeki, diberikan ketambahan, diberikan selalu kesehatan sampai mencapai, namanya bukan sembuh ya, macam remisi saja ya. Jadi nanti selepas semua perawatan ini selesai, tergantung dari aku bagaimana pola hidup aku ya. Kayak aku harus lebih waspada dengan pola makan aku, dengan pola hidup aku, jangan sampai stres, harus bawa happy terus seperti itu ya. Sok sedih pasti ya, tapi jangan berkelanjutan gitu ya. Kalau untuk 1 bulan atau 3 minggu awal itu pasti ya. Aku bukan mencari iba teman-teman, bukan, hanya sekedar menyampaikan informasi atau janji aku, karena di video-video kemarin aku sudah berjanji akan menceritakan sebaliknya aku keluar dari rumah sakit. Terima kasih semuanya, doanya, dukungannya, semangatnya selama ini kepada Wulan. Baik, jumpa lagi insya Allah. Lepas ini Wulan akan sentiasa bikin video untuk teman-teman. Videonya harus ceria-ceria gitu ya, nggak ada video-video sedih ya lepas ini ya. Bentar lagi itu cuacanya akan nggak seberapa panas, ini masih agak sedikit panas-panas gitu ya. Kadang kalau petang tuh di sini ada kayak kapal pesiar kecil, kayak mungkin dinner cruise gitu ya, yang lewat di sini ya. Menyejukkan mata, menyejukkan hati melihat pandangan-pandangan seperti ini. Jadi kita nggak merasa kesepian gitu ya. Apalagi di sini masih ada ibu sama adikku, mamanya Junjun ya. Kalau si Cimel memang sudah balik ya. Tiap hari itu harus minum jus guys. Jusnya tuh seperti ini, aku simpan di botol-botol gitu. Ini campuran beet, apple, carrot, terus apalagi pir, kadang semangka, sepunyanya buah gitu ya. Jadi ini tanpa tambahan air, tanpa tambahan gula. Jadi aku pakai slow juicer. Jadi ampasnya itu nyarik sendiri, ampasnya terbuang ya. Tinggal sarinya saja yang aku minum. Jadi tiap hari itu minimal segini ya. Ini untuk nutrisi aku, vitamin aku ya. Kalau untuk orang cancer katanya buah beet gitu yang bagus guys, katanya ya. Terus aku sudah menghindari daging merah. Daging merah sudah stop, kayak barbecue sudah stop, makanan dengan pengawet, pengembang itu aku sudah stop ya.